Yohanes 14 ayat yang ke-6. Boleh. Yesus berkata demikian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada tokoh apapun, manapun yang kita temukan di kitab suci manapun yang punya klaim yang seperti itu. Jadi dengan mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, Yesus sedang menyatakan dia sebagai Allah. Shalom, jumpa lagi dengan program kesayangan kita Rema Brother. Yes. Ya, hari ini kita masih melanjutkan apa yang telah kita bahas di episode sebelumnya terkait dengan kita bicara tentang keilahian Yesus di sana, Brother. Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tersisa waktu itu, Brother. Ya. Namun hari ini kita akan bicara, waktu sebelumnya kita sudah jelasin ke pemirsa dan jemaat Tuhan atau siapapun yang telah menonton program ini bahwa kita dapat membuktikan bahwa Kristus itu dia bukan Tuhan yang bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Dan kita memberikan argumen-argumen yang sangat mendalam, yang begitu luas, yang begitu teologis maupun filosofis maupun logis. Sudah kita jelasin, Brother, di episode selanjutnya. Jadi tolong tonton di episode sebelumnya terkait dengan keilahian Yesus. Nah, hari ini coba kita bahas lebih jauh lagi, Brother, tentang Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, Brother, masih mau jawab nggak pertanyaan sisa kemarin? Oh, yaudah. Yang terkait dengan Yesus berkata bahwa dia memanggil Allah itu sebagai Bapa itu sebagai Allahnya gitu. Nah, bagaimana tuh menjelaskan itu? Lalu dia ini kan orang yang banyak argumen yang berkata bahwa Yesus itu kan diutus. Bagaimana mungkin yang diutus lebih besar dari yang mengutus? Yes. Dia itu hanya sekedar yang disuruh oleh Tuhan. Dan bisa, nah nanti ini ada kaitannya dengan kita nih. Apakah Yesus itu ada waktu di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, atau memang dia sudah ada dari sebelumnya? Gitu. Nah, bisa jawab itu dulu, Bro. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai yang diutus oleh Bapa. Nah, apakah dengan demikian Yesus bukan Allah? Iya, betul. Hanya manusia. Nah, ini perlu kita dengan cermat dan lagi-lagi ya dengan jujur melihat Alkitab secara utuh. Jangan sepotong-sepotong. Jangan kita lihat ayat yang hanya bisa mendukung premisnya kita. Kita sudah terbangun sebuah asumsi, lalu ayat-ayat yang kita cari itu yang cocok dengan asumsi kita. Nah, itu nggak boleh. Dalam dunia hermeneutika itu berbahaya. Ya. Nah, kalau kita lihat Alkitab ya jelas, memang Yesus itu adalah utusan. Tapi dalam konteks kemanusiaannya, dalam konteks inkarnasinya. Dalam konteks inkarnasinya ya jelas, dia diutus oleh Bapa. Yesus sendiri mengatakan demikian. Tetapi apakah dia jadi tidak Allah? Kan tidak. Soalnya sekarang, Brother mau lanjut nggak? Soalnya ada menggelitik nih di pikiran saya coba, nih. Ini mewakili netizen juga nih nanti. Brother bisa pedalam nanti. Karena gini, Brother. Masa sih Allah yang begitu maha besar itu, benarkah dia hanya mempercayakan kebenarannya kepada Yesus? Bukankah ada tokoh-tokoh lain yang juga mengajarkan kebenaran? Dari agama-agama lain, kita bisa sebutin banyak sekali tokoh-tokoh agama. Ya katakanlah di kita itu ada 5 atau 6 agama. Nah, semua tuh ada tokoh-tokohnya tuh. Menarik. Ini bagus banget. Masa iya kebenaran itu Allah yang begitu besar? Wah, kekristenan ini terlalu arogan gitu. Hanya dalam kekristenan. Kok keselamatan hanya melalui Yesus? Loh, emang dari nabi-nabi kami, dari tokoh-tokoh agama kami, masa kebenaran nggak dipercayakan oleh Allah? Masa hanya melalui Yesus? Nah, itu dia salah satunya. Ya, ini saya rasa ini menarik sekali, fundamental sekali, dan kita tertantang ya untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, Brother. Jadi diutus, Yesus itu diutus dalam pengertian ya dia sebagai pribadi yang berinkarnasi. Dalam konteks inkarnasinya betul dia sebagai yang diutus. Dalam hal fungsi, dalam hal jabatan dia memang lebih rendah daripada Bapa. Jadi kalau mau dikatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, karena
dia hanya utusan, diidentifikasi oleh perjanjian baru, Iya. bahkan dia sendiri. Ya betul, dalam konteks inkarnasinya dia diutus, dia hamba. Dalam konteks inkarnasinya dia lebih rendah daripada Bapa. Tapi ingat konteksnya, gitu loh. Dalam konteks kemanusiaannya yang mengosongkan diri, dia lebih rendah daripada Bapa. Tapi dalam hal ontologi, dalam hal hakikatnya, dia setara dengan Bapa. Dia kekal. Nah, nanti kita bahas nih. Nah, di sini terkait dengan pra-eksistensi dan kekekalan Tuhan Yesus. Boleh. Nah, itu akan menjawab lebih lagi pertanyaan brother itu. Oke. Tadi pertanyaan sempalan tadi itu, brother, oke. terkait dengan bahwa ya orang percaya bahwa Yesus itu sebagai utusan. Memang benar, karena yang diutus oleh Allah itu bukan cuma Yesus. Ya. Ada juga tokoh-tokoh agama yang lain Oke. yang diutus gitu oleh. Nah, apa perbedaan yang signifikan antara Yesus dengan tokoh-tokoh agama ini, brother? Yang ya Yesus juga mengajarkan etika, mengajarkan moral, mengajarkan kebenaran, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Oke, apa yang membedakan Yesus Ini pun dengan yang diajarkan lainnya? oleh agama lain. Jadi Ini pertanyaan bagus. ayolah Kristen jangan arogan lah, hanya seolah-olah kalian yang paling benar gitu loh. Apa yang membedakan Yesus dengan tokoh-tokoh yang lain yang mengajarkan kebenaran? Nah, di sini saya langsung kutip dulu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Boleh. Yesus berkata demikian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada tokoh apapun, manapun yang kita temukan di kitab suci manapun yang punya klaim yang seperti itu. Sama sekali nggak ada ya, brother? Nggak ada, itu klaim Setelah absolut. belajar Kita kan belajar studi perbandingan agama. ratusan ribu buku ya. Jadi setelah kita pelajari, belum pernah ada tokoh yang punya klaim absolut yang seperti itu. Dan tidak ada orang yang berhak untuk mengatakan hal itu kalau dia bukan Allah. Jadi dengan mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, Yesus sedang menyatakan dia sebagai Allah. Jadi Yesus bukan hanya tokoh pengajar kebenaran, tapi dia sendiri adalah kebenaran. Nah, misalnya brother, Matius pasal 5 sampai 7. Ini kan konteksnya khotbah Yesus di bukit. Oke. Nah, tidak sedikit orang menyoroti pesan utamanya itu terkait dengan ajaran moral Yesus. Betul. Ajarannya tentang etika, tentang moral itu sungguh luar biasa. Iya. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Poin utama dari Matius 5 sampai 7 itu bicara tentang otoritas Yesus sebagai sang guru kebenaran. Bahwa dia adalah sang kebenaran. Nah, kalau kita lihat dalam Matius 5 sampai 7 itu brother, ada 13 kali kata kamu mendengar tapi aku berkata. Kamu mendengar tapi aku berkata. Menarik nih. Menarik ini brother. Kalau pada umumnya rabi atau nabi, ya, para rabi ketika mengajarkan Taurat itu dengan mengutip pandangan para pendahulunya. Ya kan? Nah, tapi Yesus tidak. Dia berkata, tapi aku berkata, itu sedang menunjukkan bahwa dia punya otoritas yang sama seperti Allah yang dalam konteks PL. Dalam konteks PL, Musa menerima hukum di mana? Gunung Sinai. Yesus menyampaikan khotbah itu di mana? Di bukit. Jadi kayak ada kesamaan geografis. Satu di Gunung Sinai, satu lagi di bukit. Satu memberikan hukum kepada orang Israel pada waktu itu melalui Musa. Dalam konteks ini Tuhan Yesus memberikan arti atau makna baru dari sebuah hukum yang tidak pernah diajarkan oleh rabi manapun, nabi manapun. Tapi aku berkata kepadamu. Itu justru pertama-tama hendak menekankan otoritasnya sebagai Allah. Nggak boleh dan nggak ada kita temukan ada nabi atau rabi yang seperti Yesus. Aku berkata. Dalam konteks PL itu biasanya Allah berfirman, ya melalui nabinya, ya Allah berkata dan sebagainya macamnya. Nah, Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai Allah. Paten itu ini. Membedakan. Paten. Mau lebih dalam lagi, brother. Nah, benarkah? Kasih tanggapan, brother. Ada pandangan yang baru-baru ini cukup populer terkait dengan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu jadi Tuhan setelah dia menang di kayu salib. Jadi Yesus itu sebetulnya ada waktu ya dia lahir di 2000 tahun yang lalu melalui Bunda Maria. Lalu kemudian dia tumbuh menjadi anak yang dikasihi Tuhan dan juga dikasihi sesama dan dia menjalankan karya keselamatan atau dia menjalankan atau mengemban tugas untuk menebus dosa manusia.
lalu dia mati di atas kayu salib, kemudian pada saat dia bangkit, di saat itulah dia jadi Tuhan. Kalau di segmen sebelumnya, edisi sebelumnya, Yesus itu dituhankan, manusia yang dituhankan, diangkat di tahun 325. Kita udah jawab tuh. Nah, tapi kalau ini Yesus itu jadi Tuhan setelah dia menang di atas kayu salib. Jadi keteladanan hidup inilah yang membuat dia kemudian bisa menjadi Allah, jadi diangkat oleh Tuhan. Nah, ini cocok nih jadi Allah nih. Ya gitu Yesus. Nah, selain itu ada nggak bukti sebetulnya Yesus itu memang sudah ada sebelum 2000 tahun yang lalu? Bukti-bukti di PL maupun di PB. Pernah nggak Tuhan Yesus menampakkan diri atau ya apa di dalam Alkitab itu ada nggak indikasi menunjukkan bahwa Yesus itu memang sudah ada sebelum dia jadi bayi Yesus di Bethlehem itu, Brother. Sebelumnya saya lupa tadi jawab pertanyaan brother terkait dengan Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku. Oh iya, benar-benar. Itu pertanyaan di edisi sebelumnya. Iya, tadi brother ulang lagi. Boleh. Nah, apakah ada ayat di mana Bapa menyebut Yesus sebagai Allah? Yesus sebagai Allah. Bapa sendiri yang menyebut. Iya, Bapa sendiri menyebut. Tadi kan Yesus menyebut Bapa sebagai Allah. Iya. Seakan-akan Yesus jadi tidak Allah, hanya karena menyebut Bapa sebagai Allah. Betul. Nah, sekarang kita tunjukkan ada ayat yang menunjukkan bahwa Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Ibrani 1 ayat 8, brother. Ngeri kali. Semuanya ada terjawab, brother. Siap. Kalau bisa memang bagian brother mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersulit, brother. Iya, makanya netizen kasih pertanyaan sulit. Yang dianggap kita sebagai orang Kristen nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya. Kita jawab dengan mudah. Maksudnya nggak usah kita berpikir keras untuk menjawab itu, brother. Jadi seolah-olah kita ini orang Kristen ini nggak tahu apa yang kita percaya. Iya, kan aneh rasanya, ya kan. Oke. Terus ayat 8, brother ya. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, yang berkata itu Bapa. Kepada siapa dia berkata? Tentang anak. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Bapa menyebut Yesus sebagai Allah, dan ini merupakan ayat kutipan dari Mazmur pasal 45 ayat 7 dan 8. Jadi Bapa menyebut Yesus sebagai Allah, brother. Nah, Keren. masuk ke pertanyaan brother tadi. Keren. Terkait dengan apakah Yesus itu diangkat jadi Tuhan waktu dia disalibkan, waktu dia menang. Ya kan, seakan-akan Yesus itu tidak Allah sebelumnya. Ingat, Yesus itu adalah Allah dari kekal sampai kekal. Tidak ada masa di mana dia berhenti jadi Allah. Ya kan? Ini masalahnya nih. Jadi Filipi 2 ayat 6 sampai 8 menekankan bahwa Yesus itu ada dalam rupa Allah. Sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia sudah memiliki rupa Allah. Natur kealahan itu sudah ada pada dirinya. Itu menunjukkan kekekalannya dan menunjukkan keilahiannya. Lalu dalam konteks waktu dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, dia menambahkan natur pada dirinya. Natur kemanusiaan. Nah, memang Alkitab mencatat dalam konteks natur kemanusiaan, dia itu punya misi, brother, untuk menyelamatkan. Dan yang menunjukkan misinya itu berhasil, dia diangkat sebagai Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 itu, brother, ayat 36. Dalam konteks ketika dia telah bangkit dari kematian, diangkat jadi Tuhan, artinya dia menjadi penguasa, dia menjadi sosok yang layak ya dihormati sebagai penguasa, dihormati sebagai Tuhan karena dia telah menang. Kebangkitannya dari kematian, ya, kebangkitannya dari maut memverifikasi kelayakan dia sebagai sang penguasa, sang penakluk. Tunggu, brother, supaya kita nggak miskonsepsi, brother minum dulu. Ini kayaknya orang bisa salah nih. Diangkat jadi Tuhan tadi kan, kisah Rasul tadi kan. Nanti kita bisa lanjut. 2:36. Nah, kita bisa lanjut. Kita minum dulu lah. Mantap. Ada miskonsepsi, brother, terkait mungkin bisa juga ini jadi miskonsepsi terhadap orang-orang yang berpikir bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Jadi seakan-akan pembenaran ya, Kisah Rasul 2 Seakan-akan ayat 36. iya, seakan-akan jadi benar tuh bahwa Yesus itu jadi Tuhan ya setelah dia berhasil melakukan tugasnya gitu, bahwa dia layak untuk kita teladani. Ada juga yang berpandangan gini, brother. Ini sih memang harus kita edukasi jemaat. Premisnya sih sederhana, bahwa kalau Yesus itu ada Allahnya, maka dia tidak layak untuk kita teladani. Karena jadi nggak fair. Dia berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna, hendaklah engkau menjadi serupa dengan aku, hendaklah aku meneladani hidupku. Sementara kita manusia yang ya tidak ada terbatas. Manusia terbatas, sementara dia manusia sekaligus Allah.
Jadi kita harus buang tuh keilahian Yesus. Dia harus betul-betul manusia. Ya. Karena mereka kutip, dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Nah, teks itu sering dikutip sehingga premis simple ini implikasinya bisa luas gitu. Orang bisa berkata kita bisa jadi seperti Yesus, tapi dalam hati mereka dan pikiran mereka Yesus harus manusia, benar-benar pure manusia. Oke, ini menarik sekali ya. Boleh. Saya mulai dengan Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, ayat 36. Iya, 36. Tapi yang diangkat jadi Tuhan. Ya, tapi di ayat 34 perlu kita cermati dulu, brother. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini mantap sekali kalau kita korelasikan dengan Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46. Nah, di dalam konteks itu Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi, menurut kamu siapakah Mesias itu? Dia anak Daud. Nah, itu merupakan kutipan dari mana? Mazmur 110 ayat 1. Jadi ngeri kali kita intertekstual nih kita semuanya. Jadi Yesus nak menekankan bahwa dia bukan hanya sekedar anak Daud, tapi dia tuannya Daud. Dengan Yesus menekankan bahwa dia itu adalah tuannya Daud, berarti dia sudah ada. Sebelum lahir di Bethlehem dia sudah ada, di zaman Daud dia sudah ada. Bahkan dia bukan hanya sudah ada di zaman Daud, dihormati oleh Daud yang adalah raja yang paling dihormati oleh Israel. Rajamu aja yang kamu paling hormati, menghormati Yesus dalam konteks PL. Yang tadi benar, Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, Adoni. Jadi ada Tuhan, Yahweh, ada Bapa, ada Yesus, Adoni. Jadi Daud yang adalah raja paling dihormati Israel, menghormati Yesus seperti menghormati Bapa, Yahweh. Itu menekankan bahwa Yesus itu pertama, dia adalah Tuhan dari sejak kekal, dia sudah ada. Yang kedua, dia pribadi yang berbeda dengan Bapa. Dan dia kekal karena penghormatan yang sama diberikan oleh Daud kepada Yesus Kristus seperti kepada Yahweh. Gitu, brother. Konteks itu harus dipahami. Terus tadi masalah dia diangkat menjadi Tuhan. Ya, dalam konteks ini kan dalam konteks ketika dia berinkarnasi, misinya satu, brother. Apa itu? Yaitu untuk menyelamatkan setiap kita dengan kematian dan kebangkitannya. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri ya. Tidak ada manusia yang bisa membayar hutang dosa atau murka Allah itu, harus Allah itu sendiri. Ya. Nah, kurios dalam ayat 36 itu dalam konteks dia sebagai penguasa. Dia jadi yang memverifikasi dia sebagai penguasa, dia menang atas maut. Lewat kebangkitannya. Jadi layak dia disebut sebagai Tuhan, layak dia disembah sebagai Tuhan oleh bangsa Israel yang pada umumnya menolak. Gitu loh, menolak ketuhanannya. Gitu, brother. Jadi bukan diangkat dia. Bukan kalau dalam bukan seakan-akan tidak Tuhan jadi Tuhan. Itu salah. Kalau dalam bidat Kristen kan ada istilah ada aliran adopsianisme itu ya, brother. Ya, itu kita tolak. Udah pasti salah karena Yesus itu adalah Allah. Dari kekal sampai kekal dia nggak pernah berhenti jadi Allah. Bahkan ketika dia menjelma menjadi manusia, kealahannya tetap ada pada dirinya. Nah, mungkin bersinggungan dengan pertanyaan brother mengenai praeksistensi dan kekekalannya. Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus itu bukan baru ada waktu dia lahir di Bethlehem. Waktu lahir dia di Bethlehem itu dalam konteks kemanusiaannya. Tapi dalam konteks keilahiannya dia kekal, dan bukan hanya kekal, tapi juga dia setara dengan Bapa. Misalnya terkait dengan teofani, brother, penampakan diri Allah. Apa bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu praeksistensinya atau dia sudah ada sebelum di Bethlehem? Dalam konteks PL kan kita menemukan banyak sekali penampakan diri Allah, brother, dalam bentuk malaikat, dalam bentuk semak belukar yang menyala, dalam bentuk manusia, bahkan dia menampakkan diri kepada Abraham, kepada Hagar, terus kepada Gideon, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, dalam konteks iman Kristen ada keyakinan seperti ini, brother, bahwa Bapa itu nggak kelihatan. Bapa tidak terlihat. Ya, transenden gitu. Siap. Ya, dia nggak tersentuh, nun jauh di sana. Nah, dalam konteks PL semua penampakan Allah diidentikan itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus. Jadi kalau kita meyakini seperti itu bahwa Bapa nggak pernah kelihatan selama-lamanya, berarti penampakan Allah itu adalah Yesus. Dengan begitu berarti kita menyimpulkan itu berbicara tentang apa? Praeksistensinya. Bukan
Ini agak sedikit keluar sedikit, brother. Tapi ini berkaitan. Ya. Ya Allah Bapa itu ketika di PL dia menunjukkan diri dalam bara apa? Sembah belukar, dia sebagai apa yang menghadang si Yosua, jenderal apa gitu kan, panglima, lalu ketemu dengan si Balentara, ketemu dengan Abraham, yang 3 orang datang. Ya itu sebetulnya bukan Yesus, itu sebetulnya ya Bapa itu sendiri. Oke, Oneness, brother. Oke. Atau enggak sabelenisme lah. Atau gitu. kita jawab dengan begini, brother. Bahwa itu ya Tuhan itu sendiri, ya bukan Yesus. Oke, mungkin gitu. kita jawab dengan gini aja, brother ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Oh ya, boleh. Yohanes 8 ayat 57 sampai 58. Narasi 56. apa tuh? Aku ada sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum Abraham, boleh. Sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was, I am. Ego eimi. Nah, jadi gini. Orang Yahudi menjadi marah, brother. Karena gini kan, umurnya Yesus belum sampai 50 tahun. Tapi dia mengklaim sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, jarak Yesus dengan Abraham kan 2000 tahun. Kan aneh rasanya. Iya juga ya, benar juga. Kok bisa-bisanya dia mengklaim sudah ada sebelum Abraham ada, jaraknya 2000 tahun. Nah, bagaimana ceritanya, caranya kita bisa menerima pernyataan Yesus itu kalau kita nggak percaya dia kekal, tidak mempercayai praeksistensinya. Hal itu hanya bisa ditangkap, diterima kalau kita percaya dia itu eksis sebelumnya. Dia sudah ada, dia kekal. Nah, pertanyaannya begini, brother. Ayat 56, Abraham Bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Pertanyaannya, kapan Abraham melihat Yesus dan ia bersukacita? Kan nggak mungkin di PB. Kan Abraham udah mati, benar. Iya, udah pasti Yesus dong yang di PL. Nah, di mana Yesus di PL dilihat oleh Abraham dan ia bersukacita? Di Tarbantin Mamre, bukan Tamrin ya, Tarbantin. Mamre. Di Kejadian pasal 18, brother. 18. Ya, yang 3 orang datang itu ya? Ya, salah satunya adalah Yesus. Nanti kita kan pertajam lagi. Kok tahu kita itu Yesus? 2 orang lagi malaikat, 1 lagi Yesus. Nah, ada 2 peristiwa di situ. 1 memberitahukan bahwa Abraham akan punya anak. 1 lagi pemberitahuan tentang Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Di bumi hanguskan ya. Nah, disitulah konteksnya Abraham melihat Yesus dan ia bersukacita. Nah, itu bicara tentang praeksistensinya, brother. Nah, ini salah satu case yang kita bisa angkat yang clear kali gitu loh. Tapi Abraham tahu dari mana kalau itu Yesus, brother? Nah, pasal 19, brother. Pasal 19. Ini kan ayat 56 ini kan menunjukkan si Injil Yohanes mengutip gitu loh. Mengutip dan Yesus sendiri mengakui bahwa itu dia. Nah, itu yang Yohanes 8 itu, ya 56. Itu sedang pergunjingan apa? Sehingga Yesus mengklaim aku ada sebelum Abraham ada sebenarnya. Ya. Itu kan, konteksnya lagi adu argumen sama orang Farisi atau dia sedang mengajar atau apa? Ya, memang Yohanes pasal 8 ini kan memang konteksnya pemberitahuan tentang Yesus yang adalah terang dunia, Yesus yang bukan dari dunia ini. Yesus yang mengajarkan bahwa dia adalah sang kebenaran, ya kan, bahwa if you know the truth will set up you free. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan merdekakan. Dan dia mengidentifikasi dirinya sebagai sang kebenaran. Jadi apabila anak itu merdekakan kamu benar-benar merdeka. Di ayat 36. Jadi Yesus juga beritahu bahwa dia itu ada sebelum Abraham ada, menuju ke kekalannya. Itu konteksnya. Nah, sekarang gini, brother. Biar dapat dudukan fondasinya, persoalannya. Ya. Jadi dengan begitu ya kita dapat mengafirmasi bahwa Yesus itu adalah kekal, sudah ada sebelum dia menjelma menjadi manusia. Bahkan, brother, dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia bukan hanya mengklaim dia sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada. Yohanes 17 ayat 5. Father glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Kalau Yesus bukan Allah, dia tidak berhak punya kemuliaan dalam hadirat Bapa. Jadi seperti yang tadi di awal, dia punya hands, brother, di sisi sebelumnya. Betul. Dia punya kemuliaan yang sama, kedudukan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Bahkan kalau nggak salah Ibrani pasal 1 ayat 3 juga menunjukkan bahwa dialah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, ini menarik sekali. Ini terlewatkan sama kita di sisi pertama, brother. Mengidentifikasikan dia sebagai pencipta. Dia sebagai pencipta, ya. Yohanes 1 ayat 1-3.
Ibrani 1 ayat 1-3. Lalu Kolose 1 ayat 16-17 menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dia bukan hanya pencipta, tapi dia pemelihara dan penopang alam semesta. Sorry. Ini sebelum mau berakhir nih, brother. Karena brother ngomong pencipta, tadi brother sebut Kolose pasal 1 ayat 16-17 kan? 15. Ada isu tentang Yesus itu bukan pencipta, tapi dia itu adalah ciptaan pertama dari Allah, lalu kemudian dia diberikan hak untuk mencipta yang lain. Gimana brother kita menyikapi hal itu? Mumpung lagi pas lagi bergesekan nih soal pencipta dan ciptaan. Ya itu bagaimana menjelaskan itu? Kan di ayat 15 brother ya. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung itu diartikan bahwa Yesus sebagai yang pertama kali diciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Betul. Jadi diciptakan dulu Yesus nih. Nah, bagaimana kita menjawab pernyataan itu atau tafsiran itu? Nah, itu jelas menabrak konteksnya. Satu konteksnya, terus dalam bahasa Yunani kata yang dipakai untuk yang sulung berada prototokos. Prototokos itu bicara tentang keutamaan atau keunggulan atau sebagai yang terutama. Ya bukan dalam pengertian bilangan atau matematika. Jadi surat Kolose diidentifikasi Yesus sebagai yang terutama dan dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Nah, kalau itu mau dipaksakan dalam pengertian bilangan bahwa seakan-akan ya dia yang pertama diciptakan baru yang lainnya, itu akan menabrak ayat 18 brother. Ayat 18 dikatakan demikian, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ada kata yang sulung, prototokos. Pertanyaannya, apakah Yesus yang pertama kali bangkit? Bukankah sebelum Yesus bangkit banyak. ada yang pernah bangkit? Betul, Misalnya Lazarus, ya kan, anak Yairus, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Hal itu semuanya menunjukkan bahwa kata prototokos bukan dalam pengertian bilangan, tapi keunggulan, keutamaan. Jadi Yesus itu lebih unggul, lebih utama dari apapun. Jadi nggak bisa dibandingkan dia. Ojo dibanding-bandingkan. Gitu, Oke, brother. Kasih closing statement untuk merangkum, mensamarikan Yesus itu sebagai Yahweh, brother. Oke. Tadi kan kita sudah bicara pra eksistensinya, lalu kemudian kita sudah menjawab beberapa isu juga tadi. Nah, bisa brother samirikan bahwa Yesus itu dia tidak hanya sekedar nabi, tidak hanya sekedar raja, tidak hanya sekedar imam, tidak hanya sekedar guru, tapi dia juga yang ilahi sekaligus Yahweh itu sendiri, brother. Ya, ini sebenarnya waktunya sangat singkat sekali ya. Nanti kita bisa bahas lagi di edisi berikutnya, brother. Ya. Tapi brother coba kasih summary untuk kita semua. Jadi bagi kita jelas, Yesus itu tidak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Amin. Dia bukan hanya nabi, tapi dia adalah Allah dengan berbagai macam pembuktian atau argumentasi, dan bukan hanya kuat tapi sangat kuat dan sangat meyakinkan. Jadi mari kita buka mata kita, buka hati dan pikiran kita, lihatlah Alkitab dengan jujur, lihat secara komprehensif. Hasilnya nggak mungkin Yesus itu manusia biasa, bahkan dia adalah Yahweh itu sendiri. Nama Yahweh itu diidentikan sebagai nama pribadi Allah yang menyatakan dia sebagai penyelamat, yang menyatakan dia sebagai pembuat janji dan yang memegang janjinya, membuktikan kesetiaannya pada apa yang ia janjikan, dan dia menyelamatkan umat manusia. Dalam konteks PL, nama yang unggul itu, nama yang paling unggul dan dominan itu terkait dengan nama Yahweh. Nama Yahweh. Nah, dalam konteks PB, nama yang paling unggul itu nama Yesus. Jadi ada kesejaran antara nama Yesus dengan nama Yahweh yang menyatakan dia sebagai yang menyelamatkan. Jadi konsisten tuh Alkitab menekankan, PL menyatakan hanya Allah yang bisa menyelamatkan, Allah satu-satunya penyelamat. PB mengidentifikasi Yesus sebagai satu-satunya penyelamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan umat manusia. Jadi dengan demikian, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Yahweh. Minta sedikit lagi buat ya, bro. Ada satu teks nggak? Ayat. Oke. Bahwa Yesus menunjuk bahwa teks itu menunjuk bahwa Yesus itu Yahweh. Ya, banyak sebenarnya, benar. Misalnya, kasih satu atau dua aja. Ya, Yesaya 6 ayat 3 dikutip oleh Yohanes dalam pasal 12 ayat 41. Yohanes menggambarkan bahwa Yesaya melihat kemuliaan Bapa, kemuliaan Yahweh. Nah, oleh Yohanes, ya, kemuliaan yang dilihat oleh Yesaya itu kemuliaan Yesus, yang adalah Yahweh.
Oke. Nah, ada lagi dalam Yeremia pasal 3 ayat 5 dan 6 dikutip oleh Yohanes dalam pasal 17 Keren ayat 12, Brother. Oke, kita akan jumpa di lain kesempatan, brother, untuk membahas ini lebih mendalam, lebih luas lagi. Kita berharap jemaat puas dengan semua Amin. semua penjelasan-penjelasan kita, walaupun kita sudah lemas. Oke, terima kasih untuk atensinya. Kami akan jumpa kembali di lain kesempatan. Kami dari program Rema. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap.